Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah Milati, NIM 4302001800013. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Mufid SAG MSI. Tugas ini yaitu menjawab 3 dari 5 soal yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama, saya memilih menjawab soal nomor 2 tentang profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Cara menghitung rasio profitabilitas setidaknya ada 8. Yang pertama, margin laba kotor. Yang kedua, margin laba bersih. Yang ketiga, rasio pengembalian aset atau ROA. Yang keempat, rasio pengembalian ekuitas atau ROE. Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau ROS. Selanjutnya, pengembalian modal yang digunakan atau ROCE. Yang ketujuh, return on investment atau ROI. Dan yang terakhir atau ketujuh, earning per share atau EPS. Nah, apakah rasio profitabilitas yang tinggi itu mengindikasikan perusahaan yang sehat? Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik. Berdasarkan rasio profitabilitas, nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Profitabilitas ini memiliki fungsi atau dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama, mengukur dan mengetahui besarnya laba yang dapat diperoleh perusahaan dalam kurun periode tertentu. Kedua, membandingkan atau menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, rasio profitabilitas dapat digunakan oleh investor sebagai tolak ukur penilaian terhadap suatu perusahaan. Yang keempat, berguna sebagai tolak ukur penilaian bagi trader saham untuk memutuskan apakah saham perusahaan layak untuk dibeli atau tidak. Selanjutnya, membantu mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus melihat perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang keenam, mengetahui jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Yang ketujuh, menilai produktivitas perusahaan melalui seluruh dana yang digunakan, baik itu modal pinjaman maupun modal milik sendiri. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4 tentang sebab perusahaan membutuhkan dana. Sebelumnya, pendanaan perusahaan adalah suntikan uang dari penyandang dana kepada perusahaan. Terkadang kita juga menyebutnya sebagai pembiayaan perusahaan. Secara umum, sumber pendanaan itu ada 2, yaitu ekuitas atau saham dan utang. Penyandang dana ekuitas kita sebut sebagai investor saham, pemegang saham, atau pemilik perusahaan. Untuk utang, itu dapat mengambil beragam sumber, mulai dari pinjaman bank, penerbitan obligasi korporasi, medium term notes, atau commercial papers, sehingga penyandang dana utang dapat mengambil beragam nama seperti kreditur, investor surat utang, pemegang obligasi, atau investor obligasi. Nah, tujuan dari pendanaan tersebut atau sebab perusahaan membutuhkan dana setidaknya ada 3. Yang pertama, ketika ingin memulai bisnis baru, misalnya untuk menyewa kantor, peralatan baru, dan membayar iklan. Yang kedua,
dalam menjalankan bisnis, misalnya untuk memenuhi likuiditas jangka pendek dan modal kerja atau untuk membiayai penelitian komersial. Yang terakhir, untuk memperluas bisnis, misalnya untuk menambah cabang baru, membeli mesin produksi, atau membangun fasilitas produksi yang baru. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 5 tentang pentingnya akuntansi bagi perusahaan. Peran akuntansi dalam perusahaan ada 5. Yang pertama, sebagai informasi keuangan. Bagian di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Berbagai data yang berhubungan dengan keuangan akan dicatat dalam buku besar secara terperinci dan rutin. Yang kedua, sebagai analisis bisnis, data akuntansi mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat membantu memahami apa yang terjadi pada perusahaan serta membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Yang ketiga, sebagai perencanaan bisnis. Salah satu penggunaan paling umum dari informasi akuntansi adalah untuk membuat anggaran dan perkiraan untuk perencanaan bisnis. Dengan menggunakan data dari periode sebelumnya, perusahaan akan membuat anggaran dan rencana yang sebaiknya dilakukan untuk periode mendatang. Yang keempat, sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Para akuntan dan data akuntansi yang diolah berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kerjasama, proses jual beli, investasi, serta transaksi lainnya. Yang terakhir, sebagai pengambilan keputusan investasi. Perusahaan, dari hasil analisis keuangan perusahaan akan dilihat berapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Setelah hal ini selesai ditentukan, kemudian akan dipilih saham, obligasi, atau investasi mana yang cocok untuk menyimpan uang tunai tersebut selama periode waktu yang dibutuhkan. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dari jawaban yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.